Ini mah nggak ada habisnya. Ya, ini pesan dari mama kamu, nak. Kalau nggak dikerjain nanti marah dia. Ya, papa ngomong sama mama cari pembantu gitu. Kona, terusin dulu nih. Papa mules, papa dulu ya. Yo. Aduh, berkas apaan lagi sih ini? Kalau nggak dipakai mah buang-buangin aja sih. Apaan ini? Idih, anjay buku nikah. Lihat muka mereka sekocak apa sih pas masih muda. Hah? Kona berdiri membatu di tengah ruang tengah rumahnya. Matanya menatap tak percaya ke arah lembaran buku nikah tua di tangannya. Di halaman foto dokumen tersebut, tampak jelas foto ibunya semasa muda bersanding dengan Pak Badot, lengkap dengan stempel sah dari KUA. Pikiran Kona langsung berkecamuk hebat saat teringat ucapan Tipan tadi siang yang mengaku pernah memiliki mantan suami. Kenyataan bahwa ibu kandungnya ternyata adalah mantan istri pertama Pak Badot membuat lutut Kona terasa lemas dan bergetar hebat. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru melipat dokumen bersejarah itu dan menyembunyikannya rapat-rapat di balik lipatan jaketnya sebelum sang papa keluar dari kamar mandi. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat Kona tersentak, kaget dan berpura-pura sibuk menyapu lantai rumah. Papanya keluar sambil mengusap perutnya yang lega, lalu memandangi Kona yang tampak aneh dan bersikap terburu-buru. Papa mengingatkan Kona agar tidak lupa membantu Bang Topan, Dot, Robi, dan Peot membersihkan rumah sawah sampai bersih. Kona hanya mengangguk cepat tanpa berani menatap mata papanya, lalu menyambar kunci motor dan melesat pergi meninggalkan rumah dengan pikiran yang sangat kacau. Di sepanjang jalan, Kona membayangkan betapa guncangnya Dot dan kawan-kawan jika sampai tahu bahwa selama ini mereka secara tak langsung memiliki ikatan keluarga yang sangat rumit. Sesampainya di rumah sawah, Kona mendapati Dot, Peot, Robi, dan Bang Topan sedang asik bermain game ponsel sambil tertawa terbahak-bahak di teras. Kedatangan Kona yang langsung duduk termenung di sudut ruangan membuat gelak tawa kawan-kawannya mendadak terhenti seketika. Peot yang penasaran memegang dahi Kona untuk memastikan apakah sahabatnya itu sedang demam tinggi atau kesurupan roh halus. Kona menepis tangan Peot dengan wajah sangat serius, lalu meminta Bang Topan dan kawan-kawan untuk mendengarkan rahasia besar yang baru saja ia temukan di rumahnya. Dot dan Robi yang melihat keseriusan di wajah Kona langsung mematikan game ponsel mereka dan mendekat dengan rasa penasaran yang membuncah. Dengan perlahan, Kona mengeluarkan buku nikah tua tersebut dan meletakkannya tepat di atas meja kayu di hadapan mereka semua. Peot dengan lancang langsung meraih buku itu dan membukanya, lalu matanya melotot tajam saat membaca nama-nama serta melihat foto di dalamnya. Suasana di rumah sawah yang tadinya riuh mendadak menjadi hening, mencekam seolah-olah waktu berhenti, berputar seketika. Dot merebut buku itu dari tangan Peot untuk memastikannya sendiri, sementara Bang Topan hanya bisa mengelus dadanya karena sangat terkejut. Kenyataan bahwa ibu Kona adalah mantan istri Pak Badot membuat mereka semua tertegun tak percaya dan saling pandang tanpa sanggup berkata-kata. Belum sempat mereka mencerna kenyataan pahit tersebut, suara deru mobil tua milik Pak Badot mendadak terdengar berhenti tepat di halaman rumah sawah. Pak Badot melangkah masuk bersama sang papa yang menyusul dengan wajah cemas penuh peluh di keningnya. Firasat sang papa ternyata benar bahwa Kona telah menemukan dokumen rahasia yang sengaja disembunyikan di dalam tumpukan berkas tua. Melihat buku nikah, itu sudah berada di atas meja di tengah lingkaran anak-anak muda. Pak Badot dan Papa Kona saling bertukar pandang lalu menghela napas panjang. Pak Badot menarik kursi kayu, duduk di hadapan Kona dan Dot, lalu bersiap untuk meluruskan segala kesalahpahaman masa lalu yang kini telah terbongkar. Pak Badot menjelaskan dengan jujur bahwa pernikahan lamanya dengan Ibu Kona memang benar pernah terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika mereka masih sangat muda. Namun, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir secara damai karena mereka menyadari bahwa mereka lebih cocok menjadi sahabat ketimbang pasangan suami istri. Setelah perceraian resmi tersebut, Ibu Kona bertemu dengan papanya yang sekarang, sementara Pak Badot juga menemukan jalan hidupnya sendiri hingga memiliki anak. Pak Badot menegaskan bahwa antara dirinya, Ibu Kona, dan Papa Kona tidak pernah ada dendam atau konflik tersembunyi yang merugikan siapapun. Pengakuan jujur dari Pak Badot membuat ketegangan di antara anak-anak muda tersebut perlahan-lahan mencair dan berganti menjadi rasa lega. Sang papa kemudian merangkul pundak Kona,
meminta maaf karena selama ini menyembunyikan cerita tersebut murni karena menganggapnya sebagai riwayat masa lalu yang tak perlu dipermasalahkan lagi. Sang papa menegaskan bahwa status masa lalu ibunya sama sekali tidak mengurangi rasa sayang dan tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung Kona. Kona yang mendengar ketulusan dari sang papa dan penjelasan tenang Pak Badot tak sanggup menahan rasa harunya, lalu memeluk papanya dengan erat. Dot yang berada di sampingnya tersenyum lega, menyadari bahwa misteri besar yang sempat menegangkan suasana ternyata berujung pada kedamaian hidup warga desa. Bang Topan, yang menyaksikan momen dramatis tersebut langsung memecah suasana haru dengan mengajak semua orang untuk meminum kopi dan melanjutkan pekerjaan bebenah. Peot yang tadinya tegang, mulai kembali melemparkan lelucon konyol mengenai takdir rumit mereka yang ternyata saling berhubungan sejak masa lalu. Robi pun tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi lega Kona yang kembali ceria setelah sempat berpikiran liar mengenai silsilah keluarganya.